Shalom, selamat Sal- malam. Malam saudara, I love Yesus. Oke, bisa buka kameranya? Belum bisa bang. Bisa, itu tinggal diterima, kita diskusi pelan-pelan. Temanya bagus, menarik. Silakan bang. Silakan. Buka kamera, kita diskusi. Saudara mewakili agama Kristen, saya mewakili Islam. Kita diskusi baik-baik terkait dengan tema ini. Rujukannya adalah ketika Yesus berkata, "Aku harus pergi, tetapi sebelum aku pergi, aku minta kepada Bapa agar mengutus seorang penolong lain, yaitu roh kebenaran yang akan memuliakan aku." Gitu. Jadi setelah Yesus pergi, roh kebenaran yang datang setelahnya itu memuliakan dia, mengajarkan orang untuk memuliakan Yesus. Gitu. Nah, setelah Yesus pergi, ada dua tokoh yang datang. Yang pertama Paulus, yang kedua Nabi Muhammad SAW. Paulus mengajarkan kepada umatnya bahwa Yesus itu digantung dengan jalan kutuk untuk menebus dosa-dosa orang Roma dan Yunani, bahkan seluruh dosa dunia katanya. Dengan cara mengajarkan bahwa Yesus ini dikutuk. Sebagaimana Ulangan 21, 22, 23. Tapi kalau di Islam beda. Nabi yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel itu benar-benar benar-benar apa namanya? Benar-benar Benar-benar apa? dimanapun beliau berada itu selalu diberkati gitu. Selalu diberkati, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Jadi di mana saja Nabi Isa berada itu selalu diberkati. Dia nggak pernah ada ruang untuk kemudian dikutuk seperti ajaran Begini, Paulus. Ya, saya cuma ingin silakan bertanya saja. silakan buka kameranya, Bang. Saya cuma ingin bertanya saja peristiwa yang terjadi kemarin itu, yang bahwa ada seorang pendeta Aron, dia Ke- mengaku sebagai pendeta mualaf. Apakah itu benar? Kenapa? dia Kenapa dia selalu suka mm, saja untuk suka-sukanya untuk manipulasi seluruh masyarakat Indonesia gitu loh. Jadi itu ya kan tidak itulah boleh kayak gitu. itulah kebiasaan Ah, Kristen. Kebiasaan Kristen menipu hei, kan memang dari ajarannya gitu. Karena Kristen buset. memang disuruh menipu. Filipi 1:18. Kenapa, Itu perintah. Itu perintahnya kenapa, Paulus. kenapa balik fakta? Kenapa Itu balik perintah fakta? Paulus. Itu perintah Paulus. Perintah apa mana? Filipi Perintah Filipi mana? 1:18, kau beritakan Yesus dengan cara Aduh Tuhan Yesus mengelabui, dengan cara menipu, dengan cara berpura-pura, dengan niat Aduh, jangan balik fakta palsu. saudaraku. Aku Paulus tetap bersuka cita. Itu tertulis di kitab saudara Filipi Aduh, 1:18. Dalil Filipi 1:18. Di situ ada. ada kata Yesuslah propasis. juru Jadi selamatku. Paulus itu menyuruh pengikutnya untuk melakukan Terus lanjut. kebohongan Lan- berdasarkan Filipi 1:18. Berkaitan dengan Yesus Kristus kata Paulus, kau beritakan dengan propasis dalam bahasa Yunani. Propasis itu menipu, mengelabui, berbohong, berpura-pura dengan semangat palsu atau jujur. Aku Paulus tetap bersuka cita. Gitu ya. Terpaksa saya turunkan Anda blow on, Anda tidak mau buka kamera gitu. Padahal kita mau diskusi baik-baik. Tapi ternyata Anda naik kesurupan, pamer isi kepala Anda sendiri gitu.
Semangat malam. Semangat malam. Ya, dari Katolik Protestan bang? Kristen Pak. Oke, baik. Silakan. Mohon buka kamera. Eits. Belum bisa buka kamera bang ya. Iya belum bisa. Kalau ngobrol-ngobrol aja bisa lewat suara. Moderatornya mewajibkan buka kamera soalnya. Iya. Menarik ini topiknya. Iya sih. Cuman kayak mana bang? Teman-teman kita mengharuskan untuk buka kamera Saya gitu. mau jawab yang Filipi 1 ayat 18 tadi lo Bang Zuma. Gimana? Mau jawab yang Filipi 1 ayat 18 tadi. Iya, gimana itu bang? Halo saudara jenderal, semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana? Sehat bang aku. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu abangku, sekeluarga, panjang umur, murah rezekinya bang. Amin, amin, amin. Makasih. Oke bang. Turunkan Siap. dah bang, turunkan. Nyapa aja. Siap, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Fardan, Selamat malam. malam. Katolik Protestan bang. Zumbawa bang. Sumbawa, NTB. Zumbawa. Zumbawa. Apa itu? Keyakinan saya bang. Apa itu Zumbawa? Agama keyakinan saya bang. Agama baru ya? Iya. Oh iya. Lanjut bang, lanjut. Semangat malam. Selamat malam Bang Zuma. Siap. Katolik Protestan Advent. Islam, cuman mau nanya itu pertanyaannya Mas Edis yang belum sempat Mas Zuma jawab. Islam. Iya, tapi mau tanya saja itu yang pertanyaan Mas Edis yang Bang Zuma belum sempat jawab. Mengaku dulu oten bang, baru saya jawab. Ya, Protestan. Anda Protestan atau Katolik? Islam. Yang benar aja, Katolik atau Protestan? Islam Bang, Islam. Coba buka kameranya bang. Sabar. Islam Iya. Bang. Islam. Cuman mau tanya itu. Apa itu? Pertanyaannya Mas Edis yang Bang Zuma ndak sempat jawab. Yang mana itu Yang bang? yang orang beriman itu ndak bisa dirasuki setan. Orang beriman tidak bisa dirasuki setan. Pada saat dia beriman ya tidak bisa. Tapi kenyataannya itu Nabi Muhammad yang disantet begitu. Itu bukan Katanya. kerasukan. Itu bukan kerasukan. Orang kena santet itu bukan kerasukan setan, beda. Yang kerasukan setan itu seperti 2 Korintus 12 nomor 7. Itu Paulus sepanjang hidupnya ada setan di dalam tubuhnya, itu baru kerasukan. Kalau orang kena santet, kena teluh, kena sihir, itu Iya. bukan, kecuali dia lupa diri, kecuali dia tidak lagi bisa kendalikan dirinya, itu baru kerasukan gitu bang. Oh, oke Bang Iya. Zuma, makasih Bang. Cuman itu Yuk, pengen tahu saya. iya. Oke. Izin turun Bang. Oke, makasih Bang. Oke, terima kasih. Oke. Nabi Muhammad kerasukan setan ragu.
ada Tuhan dibunuh manusia nggak ragu. Manusia, nabi kerasukan setan, ya masih wajar. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah kerasukan setan. Tapi kalau ada Tuhan mati dibunuh sama manusia, itu kadaro namanya, kadaro itu namanya. Adek, nanti suruh buatkan abah teh boleh sayang? Iya. Halo, semangat malam. Mantap. Kalau udah merasa sebelum ditanya turun sendiri, itu yang bagus. Nabi Musa itu juga sama seperti Nabi Muhammad. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Katolik, Protestan? Halo Bang. Protestan. Katolik. Katolik, iya. Silakan buka kamera, Ya. kita diskusi pelan-pelan. Oh, Silakan Bang. Oke. Iya. Udah kan Bang? Gimana? Udah. Jangan merokok, nanti kena tegur sama TikTok. Iya Bang. Oke. Yesus itu kan manusia suci, dikasihi, Ya. dimuliakan gitu. Tapi kenapa Paulus mengatakan Yesus itu mati dengan jalan kutuk? Paulus dapat ilmu dari mana itu? Itu biar jalur Bang, yang mau bilang Bang. Gimana? Sekarang Bang, pada musim sekarang agama kita nggak perlu jauh lah lari ke negara lain Bang. Negara Indonesia ya Bang. Sekarang negara Muslim lah yang mengatakan negara yang bisa masuk surga. Itu negara yang mengatakan Muslim. Ya memang Al-Quran menjamin itu. Dan sayangnya Bible tidak ada menjamin Kristen masuk surga. Baru abang yakin abang masuk surga? Insya Allah saya yakin, karena saya Muslim, saya Islam. Jadi orang kami Katolik ini Kristen ini Bang nggak masuk surga gitu? Enggak, Yesus mengusirnya. Di dalam kitab Anda sendiri Yesus berkata begitu. Di Matius 7 nomor 22-23 bahwa Yesus mengusir ke neraka orang-orang yang menuhankan dia, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus, itu diusir ke neraka. Itu dalilnya. Itu hanya berbuat-buatan itu Bang, nggak asli itu Bang. Itu tertulis di dalam Ada, Bible. Bang. Ustadz aja belum tentu surga Bang, apalagi yang lain-lain nggak ada itu Bang. Iya, oknumnya belum tentu. Tapi oknumnya jamin, iya, tapi agamanya menjamin. Siapa yang mengikuti Nggak ada Al-Quran, surga, Bang. Siapa yang berani surga? Siapa yang berani masuk surga? itu Yang menjamin. Al-Quran sudah menjelaskan itu. Bahkan umat Islam adalah pewaris surga Firdaus. Al-Quran surah Al-Mu'minun. Ustadz aja Bang di apa namanya? Sesantri banyak yang dicabuli. Nah, Surga itu Bang. oknum. Itu oknum. Itu oknum. Itulah Bang. Islam tidak menjamin yang itu. Islam menjamin yang mengikuti Islam. Tapi Kristen tidak menjamin kepada Kristen. Meskipun orang Kristen itu taat, tak ada jaminan Kristen masuk surga. Sedangkan di Al-Quran yang dijamin masuk surga itu adalah yang benar-benar menjalankan perintah Allah. Melakukan pencabulan itu kan melanggar perintah. Nggak boleh. Nggak boleh. Cuman Bang, pada dasarnya Bang, umat Muslim tidak ada toleransi Bang. Kalau tidak ada toleransi, maka pengikut agama penjajah sudah jadi tengkorak semua kami buat. Bayangkan agamamu menjajah 350 tahun lamanya di Nusantara ini.
Habis itu majikan kalian sudah kami usir ke Belanda. Kalian masih tinggal damai kan? Harusnya kami habisi juga kalian. Tapi kan tidak. Kamu hidup di tengah-tengah kami Begini, damai Bang, ya. sejahtera. Bang, ya. Gitu. Yang Bang, Hmm. izin Bang ya. Izin Bang. Iya. Iya. Iya Bang ya. Yang Hmm. yang perang Iran sama Israel Amerika. Yang sibuk Indonesia. Apa itu? Maksudnya Apa sibuk itu gimana? dapat, Bang? Maksudnya sibuk gimana? Iran sama Amerika sama Israel. Yang sibuk Indonesia. Apa dapat? Sibuknya apa? Indonesia Kenapa? mana-mana aja. Yang sibuk itu yang di gereja berdoa untuk Israel. Mana ada Bang? Tuhannya dibunuh sama Israel, malah Kristen dukung Israel kan gitu. Kami Bang, orang Kristen ini Bang, tidak pernah gitu-gitu Bang. Kata Tidak pernah terlalu siapa? heboh kali. Iya, kata siapa? Kalian itu cuman Apa? jumlah kalian di Indonesia itu cuman sebesar satu biji beras. Bang, memang kami segini Bang, cuman kami tidak seperti kalian Bang. Coba kalau kalian yang banyak di Indonesia ini, tak ada lagi kami bisa bernapas kalian buat. Bang. Agamamu itu Kami agama ada, sadis. Bang, bangun gereja Bang, tidak minta-minta Bang. Karena kan Izin, malu Bang. kau mau minta kepada siapa? Jumlahmu cuma 2 orang. Aduh Bang, itu lagi ya Bang. Yang perang negara lain, yang sibuk kalian. Kenapa itu? Apa yang sibuk? Apa yang sibuk? Kami tenang-tenang aja. Kalian aja yang panas. Yang Coba tengok di nak orang Papua di lain sana. Bang, dan itulah. Coba Jadi, tengok di Papua sana. Yang di Papua sana yang melakukan pemberontakan agamanya apa? Itu beda jalur Bang. Saya bilang. Inilah kalau agama Abang ini mungkin terlalu gila agama Bang. Tidak agama boleh. penipu begitu, agama penjajah itu begitu. Selalu yang baik-baik aja dibilang punya dia. Giliran ketahuan belangnya, oh itu lain jalur. Waduh, mau sampai kapan kalian itu berpalsu-palsu ria? Sudah jelas-jelas. Itulah ikuti Bang. Gupron. Masolang generasi. Ingat ya, agamamu masuk ke Nusantara itu melalui penjajahan. Jadi beginilah Bang ya. Izin Bang. Begini Bang. nasib. Aku tidak mau kamu, Bang. 300 tahun, 350 tahun melakukan penjajahan, pembunuhan, perampokan atas nama Yesus. Diajarin kamu Bang. Anjing Bang. Giliran sekarang Bang, ya, Bang. sudah merdeka, Bang. merasa paling Apa yang nama tersakiti, Juma ya? Siapa nama merasa paling bagus, merasa paling kasih, merasa paling toleransi, merasa paling dijajah. Bang, halo. Halo Bang. Abang tidak mau apa Bang? Tidak pandai sama diskusi Bang. Abang sedang belajar. Ada parah. Jumlah cuman segini. Pangi, Bang. Jumlah cuman segini. Tidak, Bang, ya, Bang. Tapi mau berkuasa. Sedikit-sedikit merasa tersakiti. Aduh, Bang. Tanya abang dulu Bang. Halo. Halo Bang. Parah. Bang Juma. Ya gimana, lucu aja, lucu. Gimana penganut ajaran Izin dulu, Bang. kasihan? Iya gimana? Bang, izin dulu, izin Bang, izin. Iya Bang. gimana? Jadi menurut abang negara Indonesia ini negara Islam? Negara Indonesia ini kata. Iya. Iya Bang, itu. Ini negara Indonesia Bukan Bang. yang diperjuangkan oleh Abang mayoritas ngomong, penduduk seakan-akan abang yang Islam. mengatakan ini negara Arab Saudi.
Jangan begitu ngomong bang. Ini negara Indonesia bang. Bukan negara ini mayoritas Islam, diperjuangkan oleh Nah, mayoritas umat Islam mengusir agama Kristen melalui penjajah Belanda gitu, Bang. gitu. Iya. Abang ini terlalu bodoh. Otak abang bukan di sini. Penjajah meninggalkan masjid atau meninggalkan gereja, Dek? Aduh dek. Belum jauh kau itu bang. Halilintar. Ayo. Kau mengatakan itu bahwa negara Indonesia ini negara Muslim. Penjajah meninggalkan Al-Quran atau Bible, Dek? Kami tidak ada. Hah? Penjajah meninggalkan Al-Quran atau Bible? Bible. Bible. Gila bang. Terus? Abang pun bang baru lahir nih abang. Terus? Belum abang tahu semua. Terus kamu merasa tersakiti gitu? Kamu nggak sadar agamamu 350 tahun lamanya? Bang. Ah, 350 tahun lamanya. Pelaku-pelaku yang seagama samamu, jutaan mereka bunuh manusia. Jutaan wanita menjadi janda, jutaan manusia menjadi yatim piatu karena ulahnya. Habis itu sekarang kau mengatakan kau agama kasih. Bang, tidaknya bang. Di agama kami bang tidak mengajarkan bang. Apa? Nah, kami tidak pernah mengusir orang-orang masjid, orang-orang sholat tidak pernah kami begitu bang. Jadi yang menjajah 350 tahun itu menghancurkan masjid-masjid, menghancurkan pesantren-pesantren itu siapa rupanya? Aduh bang. Aduh. Kau tidak pernah begitu bang. Allahu Akbar. Kau tidak sadar rupanya. Hah? Ulama-ulama, para kiai, para santri-santriwati berperang dengan penjajah yang beragamanya sama-samamu. Nah sekarang kau berpikirlah, Dik. Kau berpikir, kira-kira waktu masa penjajahan kakekmu itu kenapa bisa sama agamanya dengan penjajah? Kakekmu berpihak di mana waktu itu? Hah? Ngawur abang ini ngawur. Iya. Sekarang coba kau tanya kita. kakekmu, pada masa penjajahan kemerdekaan, perjuangan untuk memerdekakan Indonesia, kakekmu berada di pihak mana? Ayo. Dulu belum ada agama bang. Kau siksa dirimu, Dek. Mending kau turun Abang ini cepat. bang. Kau Abang turun ini cepat. ngomong karena belum tepat sama orangnya bang. Cepat kau turun. Turun cepat sebelum Abang kau ngomong. tersiksa. Abang sama aku ngomong karena aku belum jauh memahami bang. Kalau udah jauh memahami, abang down gue bikin. Kalau kau jauh memahami Bible, kau mualaf kau. Sampai kapan aku tidak mau bang? Itulah dia. Karena aku tahu Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Yesus itu tidak pernah mengajarkan Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan ke gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, Natalan. Itu bukan ajaran Yesus, Dek. Itu ajaran orang-orang Roma Yunani tuh. Yang kau anut sekarang itu ajaran Romawi. Natalan itu ajaran Romawi, mingguan itu ajaran Romawi semua itu bukan ajaran Yesus. Enggak nih bang. Enggak nih bang, saling mengasihi bang. Mengasihi karena sudah merdeka. Dulu coba sebelum merdeka, kau bisa mengatakan mengasihi sementara agamamu Jadi begini bang. Halo. dalam nama Yesus. Jadi abang berani menjamin. Dalam nama Yesus. Apa? Halo. Halo yang. Sebelum perang, sebelum membunuh, kayak gitu. Halo yang. Woi. Bang. Jadi Masalah generasi. halo. Ya, Abang halo. sama abang Halo. tidak pandai sama abang ngomong, nggak payah, abang payah kali. Hai, kenapa? Mau ngomong apa lagi? Jadi abang berani menjamin. Apa tuh? Kalau dulu perang tidak ada agama Kristen sama Hindu segala macam, tidak ada. Kata siapa? Saya mengatakan penjajah itu sama-sama agama lo.
Adapun yang sama, adapun yang orang pribumi, ada juga yang berjuang, ada juga yang berjuang ikut bersama dengan nenek kakek kami, ada. Tapi 100% penjajah itu non muslim. Tidaknya bang, janganlah pernah menghina. Siapa yang menghina? Saling Siapa yang menghargai menghina? bang. Siapa yang menghina? Agamaku. Sekarang baru ampun. Tadi dia ngegas bawa agama negara ini. Sekarang udah keok begitu kau. Iya, Bukan Bang. kayak Paulus kau. Gara-gara Udahlah dek, turun. Daripada kau pingsan di sini dek, turun. kau yang bisa ngurigin bang. Kau perlu dikali, kau ngatain berdebat bang. turun. Belajar Bible kalau sudah pintar. Bermain. Kalau adik sudah pintar, temui abang ya. Otakmu Ya. bukan di sini bang. Adik kalau sudah pintar, menghina agama. adik kalau sudah pintar, naik ke sini cari abang ya. Temui abang ya. Kalau sudah pintar, rajin baca Bible. Kalau sudah kuasai Tidaknya Bible, bang, naik ke sini. agama kami tidak pernah mengusik agama lain. Ada. Ambon Poso itu siapa yang membakar masjid-masjid siapa? Hah? Yang membakar masjid-masjid di Ambon, di Poso tahun 98 itu siapa? Ratusan manusia di Lebih masjid banyak kalian kita bakar. bakar gereja bang. Aduh bang, itu yang belum viral. Yang belum viral bang. Aduh, saya ini aktivis 98, saya tahu bagaimana masa lampau, masa lalu. Saya aktivis 98, saya ngerti. Jadi nggak usah, aduh. Iya, Bang. Saya Berarti di ya, Bang, Makassar, di Makassar ini ada satu pemakaman 40.000 jiwa. Pelakunya adalah beragama Kristen. Satu pemakaman satu pemakaman 40.000 jiwa sekali bunuh, pelakunya Kristen. Bukanlah abang ngomong bang, setan lah bang. Bukanlah Mister Abang itu. Adik turun. Pakai masker bang. Adikku turun. Kamu masih kelihatan masih bisa waras, masih bisa sehat. Kulihat wajahmu masih polos. Kamu belajar Bible. Nanti setelah kuasai Bible cari abang, ya. Nanti kita sharing Abang lagi ya. kurang belajar bang. Abang kurang belajar itu. Oke. Nanti bang belajar bang ya. Pintar ya. Suruh pendetamu naik ke sini ya, Dek ya. Suruh Bilang apa bang? Suruh Gupron sama Somad belajar ya. Tanya pendetamu, Bang Suma aja pendeta diskusi katanya gitu ya. Aku tunggu ya. Dadah adik. Go. Iya. Aduh, maafkan aku. Astagfirullahaladzim. Maafkan saya, Dek, maafkan saya. Tolong jangan dendam sama aku ya. Maafkan aku ya. Aku bercanda. Meskipun sedikit agak berlebihan candanya ya, tapi minimal adalah kau dapat ilmu sedikit. Halo, semangat malam. Selamat malam. Iya bang, dari Katolik Protestan. Kristen Mbak, Kristen. Oke, silakan buka kamera. Silakan buka kameranya. Jangan kejang-kejang. Ya, jangan kejang-kejang Pak ya. Ya. Ya Pak. Wah, cantik sekali abang ini. Abang ini sudah dari tadi siang tema saya. Belum ada Kristen yang mampu menjawab. Dari mana ilmunya? Coba saja. Iya. Dari mana Paulus? Iya.
Dari mana Paulus dapat ilmu kalau Yesus itu mati dengan jalan terkutuk? Silakan. Oh gitu. Nanti saya boleh tanya juga Pak tentang Islam Pak ya. Boleh. 10 pertanyaan, boleh. Silakan. Boleh ya. Iya, boleh. Bagaimana Paulus mendapatkan cerita Yesus terkutuk ya, mati dengan cara terkutuk ya? Iya. Oh gitu. Begitu Pak. Itu begini. Orang yang disalib, siapapun orang yang disalib, itu pasti dikatakan mati terkutuk. Iya. Alasannya kenapa bisa? Nah, jadi Yesus yang adalah mati disalib, makanya dikatakan terkutuk Pak. Iya. Kenapa bisa difitnah begitu? Emang apa salahnya Yesus? Ya karena dia mati disalib. Ya kenapa dia Alasannya harus? gitu. Apa alasannya dia disalib? Alasannya kita kan sudah tahu Pak, Apa itu? bahwa dia menyerahkan dirinya. Siapa Bahkan kata tidak saya? ada seorang pun yang sanggup membunuhnya kalau dia tidak mau menyerahkan diri Pak. Di mana dalilnya Yesus menyerahkan dirinya? Pada waktu dia mau ditangkap, Ya, di mana itu? bukan ke Petrus. Di mana dia? Nanti dulu pada waktu Yesus ditangkap. Di mana itu tertulis? Nanti dulu. Saya cerita dulu. Ada jangan tanya di mana. Saya cerita. Tapi kasih Pada dalil. waktu malam, Kasih dalil, Pak. pada waktu Yesus malam ditangkap, Iya. bukankah Petrus memotong telinga seorang perwira. Terus? Kita tahu kan. Ya. Nah terus Yesus katakan apa? Apa? Sarungkan. Simpan pedangmu. Terus? Simpan pedangmu, sarungkan pisaumu. Siapa yang memakai pedang akan mati dengan pedang itu. Iya. Betul? Betul. Kemudian Yesus menyambung telinga orang yang dipotong itu, Sip. Pak. Iya. Terus? Nah, terus Yesus katakan, bukan aku tidak sanggup membela diriku. Aku bisa memanggil Malaikat. tentara dari surga untuk menyelamatkan diriku. Tidak, Iya. aku tidak disalibkan. Iya, karena harus melalui kehendak Bapa. Nah, makanya di situ Yesus tidak memanggil tentara Iya, surga. karena Yesus harus Tidak memanggil menyerahkan. tentara surga. Iya, karena Yesus menyerahkan ke Bapa. Dia menyerahkan diri dengan Enggak ada. dengan sukarela. Bukan. Enggak ada Yesus menyerahkan diri, enggak ada. Alah, Pak. Yesus menyerahkan diri ke Bapa, bukan kepada tentara Romawi. Ya, Yesus menyerahkan diri untuk disalib. Oh, enggak ada itu karanganmu. Allah. Itu karanganmu, bukan atas kehendakku. Karanganmu. Bukan Kalian atas sudah kehendakku. mengatakan bahwa Kata Yesus, tidak seorang pun dapat menyentuhku kalau tidak aku memanggil tentara dari surga. Tidak bukan dari ada. Bapa. Tidak ada. Ada. Tidak ada yang bisa membunuh Ada. Yesus. Enggak ada. Ada. Tidak ada Kau orang jangan yang sanggup membunuh jangan Yesus. Kadang-kadang. Nabimu tuh ya. Aku tanya nabimu. Belum. Aku tanya nabimu. Jawab dulu. Aku tanya nabimu. Dari mana Nabimu sekarang ilmunya tanya. Paulus Aku mengatakan tanya nabimu. Yesus mati dengan Sekarang. jalan kutuk? Itu jawab Sekarang dulu. nabimu ada di mana? Selesaikan itu Sekarang dulu. nabimu tuh ada di mana nabimu? Selesaikan dulu. Sekarang nabimu tuh ada di mana nabimu? Selesaikan dulu kasusmu. Nabimu ada di mana? Bagaimana Nabimu bisa ada di mana? Paulus Oi. mengatakan bahwasanya Yesus mati dengan jalan kutuk? Itu ilmunya dari mana, Cak Ayu? Nabimu di mana sekarang? Ayo jawab dulu dong. Kok begitu Sekarang nabimu sih? di mana? Cak Ayu kok begitu? Di mana nabimu? Ayo dong sayang. Quranmu Jawab dulu bagaimana? dong. Cerita Jawab Quranmu tuh. Jawab dulu Bagaimana dong. Quranmu? Cak Ayu. Quranmu tuh belajar. Kita berbicara dari tentang Waraka. Nabi Isa, Nabimu Cak belajar Ayu. dari Waraka.
Cak Ayu, kita sedang Ditulis oleh membahas Waraka. Nabi Isa, Cak Ayu. Jangan emosi. Aduh. Ini kita Buku bahas itu Nabi dikarang oleh Isa, Waraka. bukan kita membahas Waraka tentang Nabi yang Muhammad. ngarang. Diambil Ini oleh kita nabimu. berbicara tentang Nabi Isa dan Nabimu yang Yesus. cerita. Gitu. Jangan cuma Aduh, bawa gitu. kebencian dong. Jangan benci-benci terus. Aku nggak benci loh. Dari mana Aku nggak benci loh. Paulus? Dari mana Paulus mendapat ilmu? Aku dari ceritakan ada dia mau dengar urusan Kalau Anda. Yesus itu Itu mati urusan dengan saya. jalan kutuk. Di Islam yang tidak ada dikutuk urusan itu saya. Nabimu ada iblis. di mana sekarang? Di kitabnya Yahudi yang Sekarang dikutuk itu nabimu yang iblis. terkutuk. Kenapa di agamamu Tuhanmu yang justru Nabimu terkutuk? yang terkutuk. Nggak bangkit-bangkit. Di Islam, Nabimu yang terkutuk. Yang terkutuk Nggak iblis. bangkit-bangkit. di Yahudi yang terkutuk iblis. Di Kristen Ya. Tuhannya yang terkutuk. Yang terkutuk itu yang nggak bangkit-bangkit. Makanya saya bertanya Nggak dengan pernah serius. bangkit. Dari mana Paulus mendapatkan ilmu kalau Tuhannya Kristen itu terkutuk? Gitu Aku loh. tanya, bangkit gimana nabimu Ya bangkit? Allah ya Ternyata Karim. 3 hari baru dikubur. Ya Allah ya Karim. Saya ulang nih, saya Ternyata ulang. dia mau ikut, Saya ulang. ikut-ikutan Yesus kalau Di bangkit. Islam yang Ternyata terkutuk nggak itu bangkit-bangkit. iblis. Di Yahudi yang terkutuk Ya, itu iblis. 3 hari Di Kristen dia bangkit. yang terkutuk Katanya, Tuhannya. dia bangkit. Ternyata nggak bangkit-bangkit. Siapa yang mengatakan Baru Tuhannya dikubur-kubur. Kristen terkutuk? Paulus. Makanya saya bertanya. Aduh, di mana tuh? Saya bertanya, Hah? dari mana ilmunya Paulus Nabimu masih dikubur, kalau kan? Tuhannya Kristen itu mati terkutuk? Gitu loh. Silakan Anda jawab. Nabimu masih dikubur kan? Nabimu kan? Allahu Akbar. Namanya orang sudah pindah alam, Pak. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata bal Kenapa 3 ahya hari? inda rabbihim Tahan. yurzaqun. Kan Kenapa 3 gitu. hari baru kubur? Nah, sekarang sudah terjawab kan Nabi Muhammad itu berada di sisi Kenapa 3 Allah. hari baru dikubur? Sekarang pertanyaan saya, bukan, Pak, bukan kenapa Paulus mengatakan Tuhannya Kristen itu terkutuk? Jawab. Nggak boleh tahan. Kenapa 3 hari Kenapa dikubur? Tuhannya orang Kristen Mau itu belajar sama menurut Yesus. Paulus terkutuk? Kalau Kenapa? bangkit, Ya nggak Allah. bangkit, iya. Ya Allah. Kenapa Paulus mengajarkan Tuhan Anda terkutuk? Gitu loh, Pak. Jawab dulu. Aduh, kenapa nabimu 3 hari baru dikubur? Waduh. Ternyata Kristen banget, cuman mau menghina gitu. Orang bahas Nabi Isa, dia larinya ke Nabi Muhammad. Abang ini butuh tai kambing 1 kontainer untuk dipakai sarapan biar sembuh. Bisanya hanya menghujat tanpa ilmu. Nabi Muhammad itu berada di sisi Allah. Al-Quran dalilnya jelas. Di mana tertulis? Ali Imran ayat 19. Apa yang dikatakan di sana? Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau menyangka bahwa Nabi Muhammad itu meninggal. Enggak. Beliau tidak meninggal. Beliau berada di sisi Allah dan memperoleh rizki dari Allah. Itu dalil. Sebagaimana Yesus juga ada dalilnya begitu. Yesus juga di sisi Allah. Bahkan di dalam kitab Mazmur itu jelas tertulis, Mazmur 91, dengan panjang umur aku kejangkan engkau wahai Yesus. Itu saudaraku. Halo saudara Ikono, selamat malam. Malam bang. Dari mana? Katolik, Protestan? Muslim bang, Muslim bang. Oke, ada yang cuman mau nyapa aja bang. Oh siap. Sehat selalu bang Zuma ya, lancar karirnya bang. Makasih sahabatku, amin. Abang juga. Oke, makasih bang. Oke, turunkan aja bang. Terima kasih bang ya. Siap.
Gak ada moderator ya teman-teman. Kita kerja Rodi ini kerja sendiri. Moderatornya mungkin pada sibuk. Halo saudara Sikarios, semangat malam. Halo, semangat malam. Halo, Sariawan dia. Sudah pakai tenaga dalam naik ke sini, tapi belum berani untuk buka mulut. Orang itu tadi pingin kali menang diskusi, tapi nggak bisa teman-teman. Halo, semangat malam. Malam Bang. Katolik, Protestan, Muslim. Wah, salam kenal abang. Ada yang ingin disampaikan? Ya, kalau yang belepotan kayak gitu jangan dinaikkan Bang. Mana Malu-maluin. kita mana Barusan kita itu tahu? loh, yang itu loh barusan itu. Iya bang. Makasih Ya, deh. ya. Oke, makasih bang sudah diingatkan. Ya, Makasih. assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lah aku tahu kalau orang itu belepotan atau tidak, kan harus naik dulu bang. Halo, semangat malam. Iya abangku, semangat pagi abangku. Siap 86. Dari mana ini? Katolik, Protestan? Siap Katolik abangku. Oke, sip 86. Buka kamera, diskusi kita. Lanjut. Oke, siap. Sip. Siap dengan senang hati abangku. Oke, thank you. Yes. Salam jumpa lagi abangku. Si ganteng ini rupanya. Mantap. Oh iya, jumpa lagi abangku. Siap. Siap. Ini dari Kesatuan Pemuda Pancasila. Iya. Ikut. Keren. Saya dekat dengan Ali Isa. Oke. Gimana dengan tema kita ini? Oh iya. Bagus, menarik. Silakan. Iya, di Galatia 3:13 itu berbicara tentang kematian di kayu salib itu adalah kutukan. Iya, itu makanya. Iya. Dari mana Paulus bisa sesimpel itu mengambil satu kesimpulan bahwa Kristus menebus pengikutnya dengan jalan menjadi kutuk. Sedangkan Yesus berpesan bahwasanya aku memang harus pergi di Yohanes 16. Namun meskipun aku pergi, akan datang seorang penolong penghibur lain. Akan datang penghibur lain yang akan memuliakan aku. Jadi pengganti Yesus itu justru datang memuliakan, bukan menghinakan. Nah, sedangkan Paulus itu tidak ada pada saat Yesus memberi petuah di Yohanes 16 nomor 7 sampai 15, aku memang harus pergi. Tetapi akan datang seorang penolong lain, yaitu Roh kebenaran. Kalau ia datang, dia akan memuliakan aku. Paulus enggak tahu itu. Kalau Yesus pernah berpesan seperti itu. Tiba-tiba Paulus kemudian muncul 20 tahun lebih setelah itu mengajarkan bahwa Kristus telah menebus kita di sini pengikut Paulus, orang-orang yang percaya kepada pengajarannya, dengan jalan kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Namun satu hal yang perlu dipahami, ajaran Paulus ini tidak diajarkan oleh Paulus kepada murid-murid Yesus di Yerusalem. Ajaran Paulus ini diajarkan kepada jemaat yang ada di Galatia, di luar daripada Yerusalem. Nah, sementara
yang mendapatkan titah pengajaran adalah murid-muridnya yang ada di Yerusalem, bahwa yang datang setelah aku adalah roh kebenaran, di mana dia akan memuliakan aku. Maaf, di dalam Al-Quran ketika Nabi Muhammad SAW datang memberitakan tentang Nabi Isa atau siapapun dia yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel, itu dikatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Aku diberkati, aku Isa, utusan Allah, utusan Tuhan ke Bani Israel. Aku diberkati dimanapun aku berada. Berarti dia tidak pernah ada ruang diludahi, ditampar, diseret, ditonjok, ditombak, ditelanjangin, digantung, dibunuh, apalagi dikutuk. Nah makanya kami heran, kok bisa Paulus menerima pengajaran kalau Yesus mati dengan jalan kutuk, ditampar, diludahin segala macam, dan diajarkan kepada orang-orang di luar Yahudi? Kok bisa kayak gitu ajarannya? Dari mana ajaran Paulus ini? Nah itulah yang membuat latar belakang sampai saya mengangkat tema ini, Bang. Silakan. Oh iya, baik. Baik, Abang. Di sini di ayatnya jelas, Galatia itu jelas bahwa umumnya itu yang terkutuk, yang mati gantung di kayu salib itu khusus pada manusia ya. Jadi di sini dasarnya Paulus itu di Ulangan 27, 26. Ya, dasar itu. Dasarnya itu ayatnya di Ulangan 27, 26. Di situ. Ya, yang terkutuk mati di kayu salib itu. Jadi di sini ayat itu bahwa Yesus dinyatakan terkutuk karena dia menanggung dosa umat manusia. Hanya ayat ini terkhusus kepada umat manusia. Tapi karena dia inilah datang untuk menembusi dosa umat manusia, maka dia mati di kayu salib. Jadi disitulah akan didefinisikan bahwa Yesus termasuk terkutuk karena mati di kayu salib. Begitu Bang pemahaman saya. Dasarnya dari ulangi lagi, dasarnya dari Ulangan 27, 26. Oke, baik. Kalau kita lihat Ulangan 27, 26, bunyinya gini. Terkutuklah orang yang tidak melakukan Taurat dengan perbuatan. Jadi yang cuman teori-teori doang itu terkutuk. Nah, yang Anda maksud mungkin Ulangan 21 nomor 22, 23. Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan menyentuh tanah yang diwariskan Tuhanmu kepadamu. Itu. Sedangkan Ulangan 27, 26, di situ dikatakan terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan Taurat dengan perbuatan. Satu, Yesus juga mengutuk di dalam Yohanes 7 nomor 49. Orang banyak ini yang tidak mengenal Taurat, terkutuklah mereka. Jadi yang tidak mengenal Taurat terkutuk, yang tidak mempraktekkan Taurat terkutuk. Permasalahannya sekarang, Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Bani Israel lah yang terkutuk bila mana mereka tidak melakukan Taurat. Islam tidak melakukan Taurat tidak terkutuk, karena hukum itu bukan untuk Islam. Kristen tidak melakukan Taurat tidak terkutuk, karena Kristen bukan penganut Taurat. Jadi itu yang terkutuk hanya mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, yaitu Bani Israel. Inilah masalahnya. Polemik muncul dan sangat besar dampaknya. Ketika Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Di dalam kajian literasi Yudaism atau Yahudi, ketika ada orang terkutuk, mereka bertobat. Mereka mengorbankan domba, sapi, lembu sesuai dengan taraf dosa yang mereka lakukan. Tidak pernah mereka
menebus dosa dengan menggunakan darah manusia. Yang mengusung menebus dosa dengan darah manusia adalah Paulus. Melihat ke belakang bahwa pernah terjadi penyaliban. Itu yang sepengetahuan Paulus. Tetapi Paulus tidak tahu, atau mungkin pura-pura nggak tahu, atau dia nggak mau tahu, atau memang dia tahu tapi dia tidak mau ajarkan bahwa orang-orang Yahudi berusaha ingin membunuh Yesus sampai jatuh kepada penyaliban itu karena faktor politik, bukan karena faktor dosa. Sehingga polemik demi polemik itu muncul. Kasihan yang Kristen ini karena dia nggak tahu polanya, hanya didoktrin sama Paulus, dosamu telah ditebus, dosamu telah ditebus, dosamu telah ditebus. Padahal orang Yahudi ingin membunuh Yesus bukan karena dosa. Orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena tidak mau bangsanya dirampas oleh bangsa Roma. Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Maka muncullah pertanyaan, kalau begitu adanya, dari mana Paulus ini mengambil pola bahwa Yesus ini mati dengan jalan kutuk? Di Al-Quran Yesus mulia, Isa mulia. Di Bible Yesus dikutuk. Sedangkan Yesus mengatakan roh Hamed, roh kebenaran, ketika ia datang nanti setelah aku pergi, dia akan memuliakan aku. Orang-orang Islam rohnya memuliakan setiap saat Yesus. Isa alaihissalam, Isa alaihissalam, Isa alaihissalam, Isaus, Yesus. Keselamatan atasnya, Hosana, 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 Hosana dalam bahasa Ibrani. Alaihissalam, alaihissalam dalam bahasa Arab Al-Quran. Di Islam mulia, roh-roh umat Islam memuliakan Yesus. Roh-roh orang Kristen mengutuk Yesus. Itu fakta, itu real. Makanya Islam datang membela. Tidak, Yesus itu bukan dikutuk. Yesus itu manusia mulia, terkemuka di dunia, di akhirat. Tidak pantas orang yang dijaga oleh Allah, diutus spesial oleh pencipta langit dan bumi, masa mati sebagai tumbal untuk dosa-dosa pendosa. Nah, itulah makanya Paulus ini yang harus bertanggung jawab. Kenapa kamu mengajarkan Yesus mati dengan jalan kutuk? Apakah tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia? Ada. Dengan cara apa? Sholat, puasa, zakat, infak, sedekah. Cara-cara itulah yang dipakai untuk menghapus dosa-dosa, bukan dengan jalan menumbalkan anak orang yang anak baik. Itu dalam pandangan Islam, Bang. Ini saya katakan karena saya Muslim dan abangku adalah seorang Kristen. Silakan. Iya. Bang, tadi abang sudah membacanya di Ulangan 27 26 itu. Di sini ada perbedaan sedikit, Bang. Silakan. Ya, di Ulangan itu 27:26 itu kan Kristus menebus dari kutukan itu. Kutukan itu kan terhadap umat manusia mati di kayu salib. Jadi dia datang, dia menebus. Nah, makanya dia dikatakan kena kutukan. Padahal dia datang menebus. Karena setelah Yesus mati di kayu salib, itu kan selepas itu kan tidak ada lagi umat manusia yang mati di kayu salib. Begitu, Bang, pemahaman saya. Oke. Jadi Ulangan 27, analisa saya terkait dengan penjelasan abangku ini. Ulangan 27:26, terkutuklah orang yang tidak melakukan Taurat dengan perbuatan. Jadi orang yang tidak melakukan Taurat terkutuk. Yesus datang menebus tuh. Iya kan? Ulangan itu Yesus datang menebus dari kutukan itu. Ya. Jadi orang-orang yang tidak melakukan Taurat, Yesus datang kemudian untuk membebaskan mereka dari kutuk tersebut. Kalaupun itu betul, Taurat itu adalah hukum yang spesial hanya untuk Bani Israel, bukan untuk kita. Contoh, perintah Torah, jangan makan babi. Itu perintah Torah. Nah, kalau orang di luar Yahudi makan babi,
Berdosa enggak? Tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Ya, aturan itu bukan berlaku untuk mereka di luar Yahudi. Aturan ini hanya berlaku kepada bangsa pilihan. Hanya untuk Bani Israel. Di mana dalilnya? Ulangan 5, Ulangan 33. Taurat yang diterima oleh Nabi Musa di Bukit Sinai itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Yeremia 31, 31 sampai 33. Aku Elohim akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, bahwa aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Bukan untuk kita. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukumku yang datang kepada Yakub, aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel, tidak aku berikan, tidak aku berlakukan kepada bangsa lain. Jadi ketika ada perintah jangan makan babi, orang-orang Roma, orang-orang Yunani, orang Belanda, orang Indonesia makan babi tidak kena hukum Torah. Jadi kalaupun Yesus mati untuk menebus orang dari kutuk Taurat karena melanggar Taurat, maka Yesus mati hanya untuk Bani Israel, bukan untuk kita, hanya untuk Bani Israel. Konsekuensinya itu di situ. Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita. Kita di situ, kita nggak masuk. Bani Israel 12 suku dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Berarti kematian Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Toh kalau itu dia harus mati. Permasalahannya sekarang, adakah Elohim ketika Bani Israel berdosa diperintahkan untuk menebus dosanya dengan darah manusia? Setahu saya di Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila mereka ingin melakukan pendamaian dosa mereka kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Bukan manusia. Tidak ada perintah Tuhan mempersembahkan manusia. Sedikit lagi ya bang. Di dalam Keluaran 23 nomor 1, nomor 2, nomor 7, nomor 8 bunyinya seperti ini. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah untuk menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang-orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian-kesaksian mengenai sesuatu perkara, dan janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Orang yang benar jangan kau bunuh, orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang yang tidak benar. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh hanya untuk menebus dosa orang yang tidak benar, karena dilarang. Jangan kau bunuh orang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak berdosa, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang jahat. Artinya meskipun 10 Yesus disalib, tidak akan bisa menebus orang-orang yang berdosa. Tuhan tidak mau orang benar dipakai tumbal untuk dosa orang benar. Tuhan tidak mau. Keluaran 23 nomor 7, nomor 8 tidak boleh. Bahkan dalam Amsal 6:16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Di antaranya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus ada salah enggak? Enggak ada. Yesus orang benar enggak? Orang benar. Boleh enggak dibunuh menurut Tuhan? Oh jangan. Itu kekejian bagi Tuhan. Enggak boleh. Nah makanya muncul pertanyaan, Paulus kok gitu amat sih? Kok bisa dia mengajarkan bahwa Yesus mati dengan jalan kutuk untuk menebus dosa manusia? Padahal bisa jadi Al-Quran betul. Di mana benarnya Al-Quran? Bisa jadi yang disalib ini bukan Yesus. Bisa jadi. Paulus tahu apa? Paulus kan gak ada pada saat TKP. Nah itu dia. Hanya gara-gara Paulus ingin menyenangkan hati Roma Yunani, maka dikatakan silakan makan babi, silakan jangan bersunat, silakan terus upacara minggu. Tetapi ingat, ganti dewamu menjadi Yesus. Diterima.
Maka mereka meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 23 kata Paulus kepada orang Athena, apa yang kalian sembah selama ini yang kamu tidak kenal, yaitu dewa agnostos theos, inilah yang aku perkenalkan dalam nama Yesus. Berarti Paulus mengajarkan menyembah dewa agnostos theos, tapi oknumnya sama, cuma namanya doang yang dirubah menjadi Yesus. Maka sangatlah benar ketika orang Kristen hari ini bertemu dengan Yesus nanti di hari kemudian, di hari terakhir, Tuhan, bukankah kami dulu di bumi bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Oh sorry, maaf, aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Saya kira begitu abangku, silakan. Oke, baik abangku. Seperti yang abang gambarkan tadi pada umumnya ya, bahwa dalam ajaran, dalam semuanya itu bahwa jangan membunuh pada orang yang benar, ya, orang yang tidak bersalah, ya, dalam kitab itu tertulis. Nah, di sini ya saya kembali bahwa ikut seperti topik yang abang bahas ini, maka saya masuk ya, karena abang sudah bertanya dasarnya dari apa Paulus bisa mengatakan itu, maka saya jawab itu bahwa dari pengetahuan saya itu ada dari Ulangan 27:26. Oke, sip. Luar biasa. Apa yang abang sampaikan tadi semua itu saya nyimak, dan betul apa yang abang sampaikan itu, karena jangan membunuh kepada orang yang tidak bersalah, pada orang yang jujur, dan itu Yesus, dia tidak bersalah. Iya. Nah, jadi di sini saya menjawab pertanyaan abang bahwa di Ulangan 27:26 itu dialah penebus. Oke. Nah, itu abang. Oke, sip. Jadi saya jawab di situ bang, sesuai Iya. dari pertanyaan abang. Oke, ada lagi ya bang yang mau disampaikan? Ya. Karena ini apa abang, saya bisa sedikit berdiskusi sekalian bisa bertanya, bisa bang? Boleh. Oke bang. Silakan. Di sini saya mengikuti berita-berita yang ada, ya. Iya. Berita-berita yang ada, saya sebagai Sorry bang ya, lanjut bang. Sorry, lanjut. Ya. Saya sebagai warga negara Indonesia berkaitan dengan kejadian baru-baru ini yang viral di media sosial, bang. Iya. Ya, yang viral di media sosial yakni orang-orang kita datang demo di kantornya Dubes AS punya ya Amerika Serikat itu karena terkait dengan serangan Amerika Israel terhadap Iran itu. Jadi Front Pembela Iran ini datang berdemo dengan cara membentangkan bendera AS dengan negara Amerika dengan negara Israel ya di jalan. Akhirnya harus kereta semua lewat harus ini. Di situ kan saya merasa macam mana ya, sebagai kita umat beriman kan, ini kan sudah kalau bagi saya lah bang, itu sudah masuk ke penghinaan, karena itu bendera itu kan lambang ya, lambang negara orang. Jadi kok kenapa harus seperti itu di masa puasa ini kok? Itu mungkin di sini apakah abang bisakah menenangkan yang seperti itu, dan itu perbuatan itu apakah macam mana ya, saya mau bilang bagi saya sih merasa bahwa kurang beretika lah dalam demo macam itu, karena sudah menghina lambang negara orang tersendiri gitu. Oke. Baik. Kalau saya menyikapi bang, kita memiliki sudut pandang yang berbeda bang. Ya, terlepas kita beda keyakinan atau apapun itu. Artinya ini
berbicara mengenai kemanusiaan. Bahwasanya kita tidak bisa menutup mata perang yang terjadi itu ada cakupannya dengan ego di dalam berpolitik, di mana ketika nafsu keduniaan manusia menghantarkan mereka melanggar terkadang norma-norma, baik itu adat istiadat, agama dan berbangsa dan bertanah air. Namun itu juga tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Ada cara-cara diplomasi yang bisa dilakukan yang lebih berdaulat. Meskipun negara ini mengatakan maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu ada di dasar negara kita. Akan tetapi mungkin bisa mengambil cara-cara diplomasi yang lebih bagus, cara-cara berorasi yang lebih mengenakkan, yang bisa menjadi contoh dan tidak menjadi pemicu adanya perpecahan. Akan tetapi kita tidak bisa menilai ini adalah hal yang diambil sebagai langkah preventif awal. Bisa jadi ini adalah cara-cara yang sudah berkesinambungan dengan pola yang teman-teman kita sudah lakukan terlebih dahulu, tetapi tidak diindahkan. Nah, cara mereka untuk menyampaikan aspirasi mungkin seperti itu adanya. Nah, yang kedua, itu pesan moral bagi mereka yang ada di luar sana, bahwa apa yang mereka lakukan itu dikecam di hampir semua negara. Artinya mereka harus mawas diri, berpikir bahwa apakah yang kita lakukan ini itu juga murni kebenaran. Murni kebenaran atau benar menurut kita tapi tidak benar menurut orang lain. Nah, karena ini sudah masuk ranah global, ya, maka saya katakan masing-masing kita memiliki sudut pandang yang berbeda. Jangankan bendera negara, negaranya pun kalau dia sudah zalim dan membuat kerusakan di atas muka bumi, itu wajib diperangi, Bang. Itu wajib diperangi. Apalagi kalau cuma sekedar bendera saja, karena itu memiliki pesan moral. Bagaimana dengan Gaza? Bagaimana dengan Palestina? Di situ tidak ada dilihat Kristen atau Yahudi atau Islam, tapi setiap saat kita melihat dan mendengarkan berita-berita betapa banyak kemudian manusia-manusia sipil yang menjadi korban di sana. Dan ya, kemana elit politik? Kemana mereka orang-orang hebat di dunia ini? Kenapa enggak menghentikan itu? Kenapa melakukan pembiaran? Padahal mereka punya kuasa, malah cenderung menjadi pensuplai keadaan. Nah, padahal kalau mereka ini adalah orang-orang yang berpengaruh, ya tinggal mengatakan diam nih, dicatat aja, ini bangsa, ini wilayahmu, sudah aman, selesai kurasa. Tetapi karena ada kepentingan, ya mungkin supaya laku persenjataan atau mungkin supaya laku minyak bumi yang mereka punya atau apa, ya kita nggak tahu, kita nggak sampai ke sana. Yang kita bisa ya hanya mendoakan saja bagaimana mereka supaya bisa damai, bisa sejahtera, bisa tak ada lagi peperangan dan seterusnya. Saya kira begitu, Bang. Oh iya Bang. Di sini saya perlu sampaikan juga pertanyaan saya ini juga. Saya di hadapan mungkin para penonton yang banyak, saya tidak berpihak kepada siapa-siapa. Saya tidak berpihak kepada siapa, tapi saya sebagai warga negara Indonesia, ya, kita menjaga keutuhan, kedaulatan kita sendiri kan. Nah, itu kan seperti Abang sampaikan tadi kan, itu kan pesan moral, ya. Nah di situ peran-peran begitu kan di sisinya bahwa untuk bisa menghentikan hal begitu kan paling kembali kepada agama kan. Jadi kita mungkin dengan cara lain seperti Abang sampaikan itu, ya, bukan menghentikan perang di luar di sana itu dengan cara begitu. Ya, mudah-mudahan apa yang Abang sampaikan ini bisa didengar oleh orang-orang kita sehingga hal-hal seperti itu ke depan bisa diperbaiki lah. Siap. Kita saling menjaga keutuhan, kedaulatan kita, Pancasila itu yang harus kita jaga. Siap. Iya, Bang, sepakat Abang. Salam NKRI.
merdeka. Makasih Bang Handi. Abang kita itu baik. Saya suka beliau. Dialognya bagus. Dan dia menggunakan baju kaos apa andalan gitu ya. Baju kaos teman-teman kita. Saya suka. Saya punya banyak sahabat, bahkan pimpinan beliau di pusat saya akrab, saya kenal dengan teman-teman kita di PP. Halo, semangat malam. Halo. Masih ada kayaknya nomor kontaknya Reza Ali sama saya. Teman-teman pemuda Pancasila, Laskar Merah Putih. Kalau di Laskar Merah Putih saya sempat menjadi penasihat juga di situ, Bang. Halo, Saudara Adli Hos. Halo. Lagi bawa pesawat kawan kita, ketindis itu, HP-nya nggak sadar. Ada nggak Laskar Merah Putih di sini? Di bawah. Kalau Banser nggak, aku nggak kenal. Kalau Laskar Merah Putih, Pemuda Pancasila kita akrab. Halo, semangat malam. Halo. Lu? Iya, semangat malam, Bang. Malam, abangku. Iya, Katolik Protestan. Islam saya, abangku. Sehat selalu. Alhamdulillah, amin, masya Allah, luar biasa teman-teman. Semangat, dukung terus para apologet Islam. Semangat malam. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abang. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bang Zuma. Saya begini ya Bang. Apa namanya? Saya orang Islam, Abang. Cuma nanti diturunkan lagi enggak apa-apa. Cuma saya kepingin sekali ngomong langsung sama Bang Zuma dan sekalian teman-teman dari. Mana tahu ada hal penting. Dari suaranya kelihatan dia adalah seorang tokoh. Saudara Fajar Simanjuntak, selamat malam. Malam Bang, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, dari mana Bang? Saya Katolik Bang. Oke, salam kenal Bang ya. Silakan buka kameranya. Kita diskusi kayak abang kita tadi. Ayo. Assalamualaikum Bang. Waalaikum. Iya. Gimana? Sudah dengarkan tadi kami berdiskusi. Mungkin ada tanggapan dari sajian-sajian argumentasi yang saya bangun tadi, silakan. Jadi yang pertama, akunya nggak mau debat ya Bang ya. Iya, iya. Mau belajar aja, siap. Mau memperjelas saja gitu. Iya, silakan. Jadi mengenai Galatia 3 ayat 13 tentang judul yang Abang bikin, ini konsepnya gimana? Maksudnya tujuannya buat apa sih? Jadi gini, Paulus pada saat Yesus melakukan penginjilan kan Paulus nggak terlibat di situ ya.
Dia bukan menjadi bagian daripada kru atau tim penginjilan Yesus pada saat itu. Begitu juga Nabi Muhammad, apalagi Nabi Muhammad di abad ke-7 baru ada. Nah, rangkaian penginjilan Yesus itu ada masa di mana masa dia di bumi itu mau berakhir, terangkat ke langit. Dia ingin kembali kepada Tuhannya. Sebelum dia terangkat, di Yohanes 16, beliau berpesan kepada muridnya, aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Tapi kalau aku pergi, maka roh kebenaran itu akan datang. Dan kalau ia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Dan dia akan memuliakan aku. Itu roh kebenaran itu. Naiklah kemudian Yesus ke langit. Terlepas ada tragedi salibnya. Berpuluh tahun kemudian muncul ajaran Paulus yang mengatakan bahwa Yesus mati di atas salib dengan jalan kutuk untuk menebus dosa-dosa para pendosa. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Kan gitu. Intinya Paulus mengajarkan bahwa Yesus mati dengan jalan kutuk. Sedangkan Yesus berpesan roh kebenaran ketika ia datang dia memuliakan, bukan menghinakan. Nah, saya simpulkan Nabi Muhammad melalui Al-Quran memuliakan Yesus, kalau kami mengenalnya Isa. Tetapi Paulus melalui kitabnya mengutuk. Jadi di dalam agama Islam Isa dimuliakan, di dalam ajaran Kristen melalui ajaran Paulus Yesus itu dikutuk. Muncul pertanyaan, kalau Kristen ini ada roh kebenaran pada mereka, kenapa kemudian tidak memuliakan Yesus? Malah mengaminkan ajaran yang mengutuk dia. Sedangkan kalau di Al-Quran, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Aku diberkati di mana saja aku berada. Berarti tidak ada ruang, tidak ada kesempatan, tidak ada tempat di mana Yesus itu sempat dikutuk. Kalau di Islam, artinya dia selalu diberkati, dia selalu diberkati. Hosana, 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 alaihi salam, alaihi salam. Keberkahan atasnya, keberkahan atasnya. Nah, kalau di Kristen, maaf nih, di situ dikatakan seluruh dosa orang Kristen, bahkan dosa dunia, dilimpahkan ke pundak Yesus. Dengan kata lain, Yesus adalah manusia yang paling banyak mengumpulkan dosa-dosa. Nah, sedangkan polanya tadi, kalau aku pergi, yang datang adalah roh kebenaran yang memuliakan, bukan menghinakan. Sekira begitu, silakan. Berarti masalahnya di Galatia 3 ayat 13 mengenai Yesus terkutuk gitu. Ya, ada juga di dalam ini, di dalam 2 Korintus 5 nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dijadikan menjadi dosa karena Kristen. Itu Bang. Gimana Bang? Di mana? 2 Korintus 5 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena Kristen, karena kita. Kita di situ kan Kristen, pengikut Paulus yang percaya kepada Paulus. Nah, itu juga, silakan. Kenapa Yesusnya dibuat seperti itu dia? Padahal roh kebenaran itu memuliakan harusnya, bukan menghinakan. Silakan. Jadi konsep ketuhanan orang Kristen yang seperti kita tahu bahwa yang pertama Bang, ya, jadi konsep kekristenan itu yang pertama kita harus tahu Tritunggal, dan kalau Tritunggal ya Bang ya, mengenai kutuk dan mengkutuk ini harus kita ketahui dulu apa itu Tritunggal. Tapi sebelum ke Tritunggal kita tuh bahas yang kutuk mengkutuk aja. Ya. Gitu. Jadi maksud
mungkin maksudnya bangnya, kenapa Yesus terkutuk, padahal Yesus sendiri mengatakan bahwa orang baik tidak akan terkutuk gitu. Nah, orang baik tidak akan terkutuk gitu. Jadi dan balik lagi ke Tritunggal tadi. Nah, di mana Tritunggal ini Yesus turun sebagai manusia untuk terkutuk dan menyelamatkan umat manusia. Iya. Itu bang. Itulah adekku, itulah yang kita cari sekarang nih. Yesus menyelamatkan manusia itu kan sangat sederhana. Yesus itu. Coba baca di Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Mesias. Udah titik. Dengan mengenal dia sebagai Mesias yang diutus untuk kaumnya Bani Israel, kita udah selamat menurut Yesus. Menurut Yesus. Dikatakan Yohanes 17:3, hidup kekal itu, maksudnya masuk surga itu adalah mereka mengenal Engkau Bapa satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Aku Yesus yang Kau utus. Itu udah selesai. Tidak perlu ada cerita mati disalib dengan jalan kutub, nggak perlu. Karena kenapa? Kata Tuhan Elohim, kalau mau selamat, satu rahasianya. Apa itu? Percaya kepada setiap kata-kata Yesus. Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan hambanya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berarti Paulus kita kandangin dulu Paulus. Tidak perlu itu, karena Elohim tidak pernah membawa-bawa dia. Cukup ke Yesus dulu. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, Yohanes 3 nomor 16, dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kuncinya sederhana. Kalau di Islam itu iman kami. Wa iz qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Kami harus beriman bahwa Nabi Isa itu adalah Rasul untuk kaumnya Bani Israel. Titik. Kata Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, percaya, kenali aku sebagai Rasul untuk Bani Israel. Menurut Elohim, siapa yang percaya kepada Mesiasku, mereka tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi tanpa ajaran salib, tanpa ajaran penebusan dosa, orang-orang sudah bisa selamat. Cukup percaya ke Yesus. Kalau dia adalah Rasul untuk kaumnya Bani Israel, selamat. Menurut Al-Quran, menurut Elohim, menurut Yesus itu sendiri. Mana menurut Yesus? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang Engkau berikan kepadaku telah Aku berikan kepada muridku, muridku telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa Bapaklah yang telah mengutus Aku. Titik. Lagi-lagi murid-muridnya percaya, berarti memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi tidak perlu ada Paulus hadir belakang. Ngapain Paulus ini datang sibuk-sibuk bikin aturan sendiri? Orang bisa selamat tanpa Paulus mengajarkan Yesus telah mati untuk bangkit agar dia menjadi Tuhan untuk kita. Nggak perlu, kita sudah punya Tuhan Elohim, pencipta langit dan bumi, titik. Ngapain ada lagi Tuhan berbentuk manusia yang mati dibunuh dengan jalan kutu? Ngapain? Apa nggak cukup satu Tuhan aja? Kenapa harus ada nebus dosa pakai tumbal seperti itu? Sementara Tuhannya mengatakan percaya kepada Yesus kita tidak binasa. Bukan percaya kepada Paulus, tapi percaya kepada Yesus. Nah, Yesus mau dipercaya sebagai apa? Itu kuncinya. Yesus, kamu mau dipercaya sebagai apa? Jelas dia mengatakan, aku mau dipercaya sebagai Rasul. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak percaya kepadaku, melainkan percaya kepada dia yang telah mengutus aku.
Barang siapa yang menerima aku, dia tidak menerima aku, melainkan dia menerima Bapa yang telah mengutus aku. Barang siapa yang mengasihi aku, dia tidak mengasihi aku, melainkan mengasihi Bapa yang telah mengutus aku. Jadi titik, ngapain harus ada penyaliban? Itu apa penyaliban itu? Apa fungsinya? Hapus dosa. Loh, bukankah Yesus mengatakan, bertobatlah sebab kiamat sudah dekat. Bertobat, 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 bertobat. Apa buktinya manusia bisa selamat tanpa salib? Baca Matius 21 nomor 31. Apa kata Yesus? Wanita-wanita pesundal dan pemungut-pemungut cukai rentenir lebih dulu masuk surga daripada kalian. Sebab wanita-wanita pesundal dan pemungut cukai lebih percaya kepada Yohanes Pembaptis. Jadi dengan percaya kepada Yohanes Pembaptis, kata Yesus, pesundal dan pemungut cukai lebih dulu masuk surga. Lagi-lagi untuk apa salib ini? Nggak ada gunanya salib. Paulus aja dengan salibnya, dengan orang Roma, dengan orang Yunani, dengan pengikutnya. Kita orang yang waras ini ngapain bawa-bawa yang kayak gitu-gitu? Nggak dibutuhkan. Kenapa? Karena Tuhan marah. Ulangan 18:21, Tuhan marah. Siapa yang mempersembahkan anaknya kepada dewa Molok, maka aku akan menjadi lawannya. Aku sendiri yang akan melenyapkan dia. Gitu saudaraku. Sedangkan orang-orang Yahudi diajarkan Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Israel, bila mana mereka ingin mempersembahkan korban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Selesai. Ngapain manusia yang dipersembahkan? Paulus saja nih yang sibuk-sibuk mengajarkan itu. Nah, sekira begitu Adinda, silakan. Nah, saya terima penjelasan Abang. Kalau dibilang masuk akal nggak? Ya, saya masuk akal. Karena iman kita berbeda, tapi menurut penjelasan Abang, saya masuk akal kok. Iya. Nah, alhamdulillah. Jadi, kalau untuk Galatia 3 ayat 13, saya rasa cukup di sini aja karena penjelasannya saya pahami. Siap. Sekarang, kalau Maryam 31 versus Galatianya, maksudnya Maryam 31 apa, Bang? Oke, baik. Jadi kalau gimana? Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai Al-Quran di surah Maryam, kan tadi kan Nabi Muhammad kan lebih belakangan nih muncul. Ya. Kemudian Yesus lebih dulu datang tuh. Jadi pola yang ada di Al-Quran bukan di internal Nabi Muhammad, tapi di internal Nabi yang mana yang dia cerita. Oh, dia bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Berarti bercerita tentang Nabi yang lahir tanpa ayah, yang ada di tengah-tengah Bani Israel di abad pertama, yang saudara kami Kristen kenal dengan sebutan Yesus. Betul ya? Nabi Isa alaihissalam diterangkan di dalam Al-Quran, wassalamu alayya yawma wulid wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Jadi Nabi Isa itu diberkati, dilimpahkan kesejahteraan pada saat dia dilahirkan, pada saat dia diwafatkan, dan pada saat dia dibangkitkan di akhir zaman. Dan dikatakan di dalam Al-Quran, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Beliau diberkati di mana saja berada. Berarti itu mematahkan ajaran Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu pernah dikutuk, menanggung seluruh dosa-dosa manusia. Al-Quran datang mensucikan beliau. Tidak, Yesus tidak begitu. Yesus itu manusia suci. Nah, kembali maju lagi kita ke atas. Yesus ternyata mengatakan bahwa wassalamu alayya wassalamu alayya yauma wulid. Keselamatan atasku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, dimatikan, dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali di akhir zaman. Yesus itu tidak pernah dikutuk di dalam Al-Quran. Nah, di situ dikatakan oleh Yesus bahwa ketika ada roh kebenaran datang setelahku, roh kebenaran itu akan memuliakan, bukan menghinakan, apalagi mengutuk. Alhamdulillah, di Islam
seluruh yang berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam itu hanya kemuliaan. Datangnya seorang malaikat Roh Kudus kepada siapa? Kepada ibunya Siti Maryam. Apa yang dikatakan kemudian oleh beliau? Bahwasanya ketika diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, anna yakunu li gulamun walam yamsasni basarun walam akul bagiyah. Beliau kemudian dikatakan ibunya tidak pernah bertunangan dengan seorang laki-laki. Ibunya tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki manapun. Kalau di Bible justru ibunya yang perawan ini hampir saja diceraikan oleh seorang laki-laki bernama Yusuf. Betul ya? Dia bertunangan dengan seorang laki-laki. Kalau di Al-Quran enggak, ibunya pun suci. Ibunya suci. Bahkan Roh Kudus yang datang kepada innama ana rasulur rabbik li ahabalaki gulaman saqiya. Aku Roh Kudus datang kepadamu wahai Maryam untuk memberitakan sebuah kabar gembira bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki yang suci. Dimuliakan bukan di Al-Quran itu? Dimuliakan. Lalu ibunya mengatakan apa? Bagaimana mungkin wahai Roh Kudus aku bisa hamil? Aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Apa kata Roh Kudus kepada ibunya? Rabbuki huwa alayya hayyin. Tuhanmu yang hal ini bagi Tuhanmu sangat mudah. Meskipun kau tidak pernah disentuh laki-laki, meskipun tak ada laki-laki yang menyentuh kamu, tapi untuk membuat kau hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki, hal itu sangatlah mudah bagi Tuhanmu. Maka terjadi apa yang ada. Lalu ketika anaknya itu lahir, anaknya kemudian mengatakan, diberkatilah aku dimanapun aku berada. Keselamatan atasku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku dimatikan, dan pada saat aku dibangkitkan kembali. Jadi tidak ada ruang di Islam Nabi Isa itu dikutuk, ditampar, diludahin, dan seterusnya. Nah sekarang saya bertemu dengan adik-adik saya dari Kristiani. Saya bertanya kepada mereka, hai adik, di dalam agamamu siapakah yang pernah diludahin? Yesus. Siapa yang pernah ditampar wajahnya? Yesus. Siapa yang pernah ditonjok wajahnya? Yesus. Siapa yang pernah kemudian diseret? Yesus. Siapa yang pernah ditelanjangin, dibagi-bagi pakaiannya? Yesus. Siapa yang pernah digantung? Yesus. Yang ditombak depan umum? Yesus. Yang dibunuh? Yesus. Yang dikutuk? Yesus. Kurang hina apa lagi Yesus ini di kitabnya orang Kristen? Tapi kata Yesus, apabila roh kebenaran itu datang, dia muliakan aku. Mana kemuliaannya? Malah hari ini, hari Minggu, orang berbondong-bondong ke gereja menyembah dia. Dengan menyembah Yesus, sudah pasti Yesus yang bertuhan ini, yang setiap saat dia berdoa bersungguh-sungguh sampai peluhnya seperti titik darah, itu sudah pasti malu di hadapan Tuhan. Ya aduh, kenapa manusia-manusia ini menuhankan aku? Ya Bapa, aduh maafkan aku tidak pernah mengajarkan mereka. Aduh Bapa, maafkan aku. Ini makanya di Al-Quran Nabi Isa itu ditanya. Pada saat kebangkitan nanti kedua kalinya Nabi Isa dipanggil. Nabi Isa ke dia, sini, aku mau nanya samamu. Ini Tuhan yang panggil nih. Wa iskalallahu ya Isa, anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia Kristen ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, ketika aku turun ke bumi, aku tidak pernah mengajarkan mereka menuhankan diriku. Aku hanya mengajarkan kepada mereka hidup kekal itu adalah engkau menyembah satu-satunya Bapa yang ada di langit dan beriman kepadaku bahwa aku adalah Rasul utusan, aku Mesias. Dalam Yohanes 20 dikatakan begini, wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku Yesus akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Itu kata Yesus. Aku tidak pernah ya Rob, tidak pernah aku mengajarkan mereka untuk menyembahku, tidak pernah. Aku mengatakan, makultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku malah mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah kalau begitu, ini siapa yang ngajarin ini?
Siapa yang ngajarin orang-orang ini menuhankan dirimu? Bukan aku. Nah, kita lihat di dalam Matius 7:22, apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bukankah kami ketika di bumi kami bernubuat pakai namamu? Bukankah kami ketika di bumi kami bermujizat pakai namamu? Bukankah ketika kami di bumi kami mengusir setan pakai namamu? Pada hari itulah aku Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Mohon maaf, yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus itu adalah Kristen. Berarti yang diusir di situ siapa? Islam tidak mungkin, Hindu nggak mungkin, Buddha nggak mungkin, ateis nggak mungkin. Satu-satunya yang diusir adalah Kristen. Nah, itulah makanya kami terpanggil ketika Islam itu diwahyukan, diseruh di dalam Al-Quran, ya ahlil kitab, kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, kadia sini. Sudah datang rasulku kepadamu, yaitu Nabi Muhammad, untuk menjelaskan isi kitab yang kamu pegang. Telah datang cahaya dari Tuhanmu dan petunjuk dari Tuhanmu. Ikutilah dia jika engkau ingin selamat. Nah, itu makanya Adinda Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, wahai orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, ateis, seluruhnya, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semuanya. Tapi ditolak, makanya orang Kristen itu yang menolak Nabi Muhammad disebut kafir. Kafir itu artinya bukan jelek. Kafir itu artinya menutup diri. Yang membuat kata kafir itu jelek, ya Bible. Di Matius 5 tuh yang membuat jelek. Jangan kau berkata kafir kepada saudaramu. Ya, kenapa ada kafir di situ? Padahal kata kafir itu hanya ada dalam Al-Quran. Kafir itu menutup. Kafara, kafir atau kaper dalam bahasa Inggris. Kafir itu menutup diri. Ketika diajarkan Nabi Muhammad datang untuk kamu, oh enggak dong, saya tidak kenal Nabi Muhammad, yang saya kenal cuma Yesusku. Menutup diri. Padahal Nabi Muhammad datang untuk mereka semua, dan Yesus datang hanya untuk kaumnya Bani Israel. Sekira begitu, Ade Fajar Simanjuntak, mudah-mudahan pertanyaan Anda sudah terjawab dari surah Maryam ayat 31, bahwa waja'alani mubarakan ainama kuntu, saya Nabi Isa diberkati dimanapun aku berada. Artinya tidak pernah dia dihinakan di Islam. Seperti itu. Silakan. Kalau di Islam kan Nabi Isa berkata bahwa dia tuh tidak pernah Maryam terkutuk, gitu. Melainkan dia tuh seorang pengajar buat kebaikan, gitu. Iya. Dari konsep kalimat tersebut, dari konsep namanya, dia kan Isa ya. Kalau di kami Isa. Yesus. Aku mau memperjelas sedikit, kalau di Al-Quran itu ada kata Yesus nggak Bang? Nggak ada. Jadi ceritanya gini, bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Arab itu bahasa serumpun. Bahasa serumpun. Seperti bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia itu serumpun. Nah, di sana di Ibrani disebut Yesua. Orang-orang yang menutur bahasa Aram menyebutnya Iso. Arab menyebutnya Isa. Yunaninya sebenarnya Isaus. Dari bahasa Aram Isaus. Iso bahasa Aram, Isaus bahasa Yunani. Masuk ke barat menjadi Yesus. Masuk ke Indonesia menjadi Yesus. Jadi sebenarnya itu bercerita satu oknum, tetapi memiliki versi cerita yang berbeda. Jadi dari Yosua menjadi Iso, menjadi Isa, menjadi Isaus, menjadi Yesus, menjadi Yesus. Gitu. Ya. Oke. Ini di mana? Di kota mana? Saya di Sukabumi, Bang.
Oh, di Bandung sana, di Jawa Barat. Oke. Sebelum berakhir, boleh nanya nggak Bang? Boleh. Aku mau nanya tentang isi dan penjelasan dari hadis Maryam jilid 3 nomor 152. Saya baru dengar kalau ada hadis Maryam. Hadis apa itu? Saya pernah lihat gitu. Iya, apa itu? Kita nggak ada di Islam hadis Maryam. Mungkin buatan orientalis. Untuk menjelek-jelekkan Islam. Hadis itu kan bisa dibuat-buat. Saya juga bisa bikin hadis, mengatasnamakan hadis. Haddatsana Utsman, summa haddatsana Ali, summa haddatsana dan seterusnya. Kami telah mendengarkan dari ini. Bisa dibikin. Karena bukan Al-Quran gitu. Jadi kalau ada hadits Maryam itu nggak ada itu. Udah itu aja sih Bang. Oke, sip. Makasih ya. Makasih Bang ya. Terima kasih juga Adek. Sehat-sehat selalu. Amin. Sehat-sehat Bang. Iya, makasih. Baik teman. Waalaikum. Oke, teman yang lain silakan naik. Maki di sini kita berdiskusi. Bagus jika berdiskusi begitu, toh tidak perlu ngotot-ngotot. Yang penting mau jiki mendengarkan. Kita dengar saja apa yang kusampaikan. Baru kita cocokkan datanya. Cocok itu. Kalaupun sedikit salah, kasih lemput saja. Jangan lagi bilang, Mak Jeko itu bos, jangan mengko pelemput nih.